Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suyitno dari Salim Map di channel Salim Group ya. Perkenalkan, untuk kali ini kita mencoba menyampaikan tema dari BIMTA kita yang kedua, yaitu setelah kita kemarin sampling mengambil di profil desa, masuk submenunya adalah demografi ya. Walaupun nanti ada beberapa submenu yang lain ya, cuma kita ambil dua sampel aja kemarin. Untuk kali ini kita juga akan sampaikan secara global saja, walaupun nanti ada beberapa teknis yang perlu kita sampaikan ya. Yaitu di Fasum Aset ini, menu Fasum Aset ini ada submenu, tiga submenu ya. Yang mana kita pahami Fasum di sini kita berikan sebuah kesempatan bagaimana desa mampu memahami mana-mana sebuah tempat fasilitas umum, entah itu sebenarnya aset desa ya, contoh ini pemerintahan ya. Kemudian ada sebuah pusat perbelanjaan, di sini contoh ini ada Depo Pelita, terus kemudian ada pusat service center di sini contoh mungkin apa gitu ya. Kemudian di sini juga ada masjid contoh, dan ada sekolah gitu ya, yang pada prinsipnya adalah sebuah fasilitas umum ya secara total, secara globalnya. Ini kita bisa lihat di sini, yang kalau dinonaktifkan maka dia akan nonaktif ya, di uncheck. Kemudian kita bisa pahami bersama di submenu yang kedua adalah terkait dari status lahan ya. Jadi kita di sini memberikan sebuah kode warna, yang mana tatkala sebuah lahan itu digunakan untuk fasilitas umum, maka kita kasih kode warna biru telur asin di sini ya. Yang kemudian ada semi bangunan, terkait adalah fungsi tanah yang digunakan semi ya, jadi mungkin itu milik pribadi tapi digunakan untuk fasilitas umum, contoh mungkin TPQ atau sebuah apa namanya pendidikan, entah itu aktivitas PAUD dan sebagainya ya. Jadi pada prinsipnya masih pribadi secara lahan tetapi digunakan untuk fasilitas umum ya. Yang kemudian berikutnya ada personal TN itu, atau personal tanah maksudnya ya, adalah sebuah bidang-bidang yang memang itu personal atau milik pribadi ya. Yang kemudian aset desa kita gambarkan di sini, kita kasih kodekan adalah aset desa itu warnanya anu ya, oranye tapi bukan oranye ya, maksudnya merah jambon ya di sini ya, ini seperti ini. Yang berikutnya kita masuk ke penggunaan lahan ya. Oh ya, sebelum itu kita kita masuk ke lahan ya, masuk ke lahan kita mencoba untuk mengedit sebuah fungsi ya, fungsi tanah ya. Contohnya ini ya, masjid ya, ini masjid fasilitas umum ya. Contoh ini kita mungkin ada beberapa verifikasi tanah yang kurang tepat, maka tinggal ini kita kasih edit di sini ya, toggle editing, kemudian masuk I untuk mengambil informasi, kita detailing, klik di sini. Maka di sini kita bisa merubah tentunya ya. Dari menu yang ada fasilitas umum ini mau diganti aset desa, contoh ini ternyata masjidnya walaupun umum ya memang tetap intinya aset desa gitu ya. Maka ini akan berubah ya, sesuai dengan pola kode yang kita bentuk ya. Jadi maka ini kembali ke desa, nanti kita monggo desa ke depan bagaimana editing sebuah fasilitas status lahan, yang tentunya nanti mungkin yang namanya kita manusia sudah verifikasi ada beberapa yang tertinggal, contoh umpamanya. Jadi itu ya, untuk beberapa kategori terkait dari submenu status lahan ya, ini bisa diedit. Nah, tentunya memudahkan kita untuk mengkawal beberapa lahan. Nah, verifikasi berikutnya, untuk selanjutnya kita kasih kode untuk penggunaan lahan. Ini pun kita bisa kasih menu editing, yang mana tatkala kita toggle editing itu nanti kita akan bisa memanipulasi atau memberikan pengkodean ya, pengkodean warna dari bidang tanah yang ada di desa kita ya. Maka tatkala ini posisi editing, ini tinggal menu, tinggal diaktifkan ya. Nah, contoh ini ternyata mungkin saya salah ya, verifikasi telah dilakukan, ternyata ini bukan pasar ya, ini bukan toko, ini adalah
pemukiman saja, maka tinggal diganti aja pemukiman. Jadi ini warnanya nanti berubah menjadi oranye ya, seperti ini ya. Jadi ini sebagaimana kode pengkodean dari apa yang kita berikan. Di sini ada sawah, akan diberikan sebuah kode warna hijau ya, warna hijau muda. Kemudian kalau kebun, ini contoh, ini kebun ya, ini kebun contoh, maka di sini akan dikasih pengkodean hijau ya, hijau tua. Ini pun tatkala kurang tepat, monggo silahkan diverifikasi ulang. Ini tinggal menunya kita sudah bikin untuk kemudahan pengkawalan verifikasi ke depannya. Kemudian pemukiman oren ya, ini pemukiman ini oren. Nah, jadi ini menu yang ada pun intinya terkait menu apa namanya, verifikasi apa yang ada di sini. Jadi pada prinsipnya pengkodean ini adalah untuk memudahkan desa, bagaimana desa mengkawal setiap perubahan tanah yang ada. Mungkin ternyata sekarang menjadi kebun, ini menjadi perumahan, kemudian dijadikan pemukiman, monggo itu kembali kepada keputusan desa untuk lebih detail di lapangan ya. Contoh ini kita ada industri, ternyata di Karangkedawun pun ada sebuah industri. Ini di sini ada sebuah apa namanya, perbengkelan dan juga pusat pusat apa namanya, industri ya. Jadi di sini ada warna yang sebagaimana kita kasih kode yang itu, kalau kurang tepat pun dari beberapa SPPT yang mungkin belum, maka ini tinggal dikasih kode ya, dikasih kode sesuai dengan yang seharusnya. Jadi itu ya untuk sebuah sub menu untuk kita pahami bersama dari menu besar Fasum Aset, yang mana di dalamnya ada beberapa kategori. Kita berikan 3 kategori terkait Fasum Aset dan status lahan, kemudian penggunaan lahan. Itu ya untuk memudahkan kita bagaimana mengkawal dari kegunaan dari Fasum Aset ya, tadi sampaikan di menu besarnya, untuk desa lebih bisa mudah secara visual mengidentifikasi suatu tanah yang ada di desa. Dan kondisi ini pun bisa di apa namanya, di editing ya, sangat mudah untuk dipersonalisasi setiap bidang yang ada. Oke, kiranya itu tidak terlalu panjang untuk menu Fasum Aset yang kita berikan untuk kemudahan desa. Terima kasih.